Proses kehamilan biasanya tak luput dari apa yang namanya ngidam, yang pada umumnya adalah kondisi di mana ibu hamil yang menginginkan makanan atau minuman tertentu. Hal tersebut juga dirasakan dengan istri dari Atta Halilintar, Aurel Hermansyah. Mengenai hal tersebut, sang suami dari Aurel, Atta Halilintar, juga membenarkan jika sang istri suka mengalami ngidam yang tergolong aneh. Oh iya, karena memang kan kita mau ada traveling ya. Mau ada traveling karena Aurel tuh minta ke Puncak apa ke Bogor gitu. Jadi pas traveling maunya nanti pakai cari kendaraan yang dia bisa ada di dalamnya. Tapi ini masih mau dibersihin dulu sih, karena kan kalau bumil tuh kadang-kadang nggak bisa bau triplek aja kan, nggak bisa ya. Bau triplek, bau cat, jadi itu mungkin nanti dalamnya masih dirubah-rubah sih. Seperti itu atau Enggak, jarang sih, nggak terlalu nyusahin, cuma kadang-kadang. Jadi misalnya setiap sebulan atau setiap 2 minggu sekali ada aja ngidam-ngidam yang aneh-anehnya ya. Tapi sejauh ini nggak ada yang terlalu manja atau nggak ada yang terlalu berlebihan banget sih. Cuman kadang-kadang namanya suaminya pengen ngasih surprise kan, bukan hanya buat istrinya tapi buat anaknya di perut gitu. Nggak ada mual-mual sih ini. Puyeng kadang-kadang. ngidamnya ya seperti apa? Nggak ada, belum ada mual-mual pun ada apa, tapi lebih kayak pengen jalan, pengen ini gitu-gitu aja sih, malah pengen liburan gitu. Nggak manja justru ya? Untuk Enggak terlalu manja. Ada perbedaan nggak kehamilan yang sekarang sama yang sebelumnya, ada perbedaan nggak? Ya jauh lah, kalau yang awal kan kita baru berapa minggu itu kan. Di USG aja belum kelihatan ada apa-apanya, baru titik segini. Kalau ini udah ada kepala, udah ada pantatnya, udah ada kakinya. Aku nggak tahu ngidam apa, tapi sekarang bawaannya happy aja terus, jadi pengen bikin orang senyum aja gitu. Pas 4 bulanan sih kita cuman tanggalnya kita belum tahu. Ya di rumah-rumah aja sih paling, cuman mungkin panggil keluarga yang ada di Jakarta aja. Nggak mau undang siapa-siapa. Lebih protektif, lebih jaga banget sih yang ini. Ada pantangan nggak Bang? Nanti mungkin besok. Kedua pasangan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, kini tak henti-hentinya menjadi bulan-bulanan warganet akhir-akhir ini. Keduanya pun dikomentari oleh warganet melalui akun TikTok yang melontarkan sumpah serapah untuk janin yang saat ini dikandung oleh Aurel. Menanggapi hal tersebut, Atta Halilintar pun mengaku masih belum mau melaporkan pihak yang berwajib terkait hal tersebut. Selain itu, suami dari Aurel Hermansyah itu pun juga enggan menanggapi terkait dirinya yang saat ini dianggap mempunyai hutang oleh seseorang yang tak dikenal. Tapi kalau saya lihat, ini saya baru tahu ya, baru lihat kalau misalnya memang dia ngomongnya nggak bener ya. Menurut saya ini udah salah ya, bisa ada melanggar juga ya. Itu bahaya sih. Bahaya untuk dianya malah nanti ke depan hari. Kita belum mau ngomong sekarang sih. Nanti ada saatnya lah. Pokoknya kayak gitu-gitu kan biasanya orang yang ngomong nggak baik tentang orang lain, apalagi saya yang nggak tahu apa-apa, pasti nanti hukum Tuhan bisa lihat juga lah ya apa yang dilakukan ke saya gitu. Tapi kalau dari hukum dunianya kita masih harus mempelajari lebih dalam sih. Oknum ini mungkin Nggak tahu, nggak kenal, nggak tahu. Terus nggak tahu utang apa juga saya nggak tahu. Wah, saya nggak tahu. Saya sih orangnya dari kecil diajarin nggak jangan berutang. Jadi saya nggak tahu kan orang buktinya apa, segala macamnya apa, bisa saya berutang. Saya nggak punya utang. Di luar permasalahan yang kini dialami oleh Atta Halilintar dan Aurel, kini momen bahagia datang kepada Amora yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-10 tahun. Di umurnya yang kini telah menginjak 10 tahun, Amora pun dihujani pujian, yang mana dirinya dikatakan sebagai next diva karena memiliki suara yang merdu. Melihat anaknya kini dibanjiri pujian, Krisdayanti pun mengaku senang dengan perkembangan Amora yang kini dijuluki The Next Diva Indonesia. Ya memang kita harus balancing kalau levelnya Aurel sama Azriel untuk tahu mereka tuh senang lagunya seperti apa, baru kita bisa balance. Karena anak-anak dulu kan senang lagunya begini referensinya. Kalau sekarang
dengan level anak-anak XY ini kita harus tanya gamesnya mereka apa gitu. Karena memang apa, anak-anak sekarang tuh gamers semua. Insya Allah ya. Mungkin mudah-mudahan nanti suasana yang lebih setelah pandemi atau apa. Senang. Mungkin Aurora senang bisa gimana? Ya ini pengalaman pertama dia. Memang agak-agak kind of nervous dikit, wajar ya kan. Ini karena memang juga nggak ada penonton, jadi tadi dia lebih relax juga ya. Mudah-mudahan tadi dia pas terima award dia berharap semoga Amora lebih baik lagi, itu aja. Praktis. Jadi cukup latihan, dia cukup tanggung jawab ya sama apa yang mau ditugaskan. Artinya dia juga udah tahu bahwa udah ada perubahan antara one digit ke two digit ya. Ini akan selamanya akan jadi tanggung jawab dia. Makanya dia bilang tadi, saya juga kaget nih dia jawab sendiri pertanyaan wartawan. I have to take responsibility more. Oke. Artinya dia tahu bahwa tugasnya di akademis tuh harus diutamakan gitu ya. Ya namanya orang tua kan hanya bisa memberi sarana ya. Kalau dukungan jelas 1000%. Kalau sarana itu dengan memilihkan dengan siapa dia pantas untuk melatih. Terus ya saya senang aja ya anak ini punya apa ya, magnet lah, artinya nggak pernah saya ujuk-ujuk gitu latihan dengan hasil yang cukup lama 6 tahun. Kalau dia punya suara yang khas dan karakternya bagus dan bisa diterima dengan selera pasar sekarang, artinya masyarakat juga yang menilai. Iya, kalau ini kan teknik vokal itu terus diasah, dia akan jadi jauh lebih akan matang bila ini akan menjadi satu modal untuk dia bisa eksis di industri ya, kita lihat ya, karena kan industri sekarang lagu anak nggak ada. Sebetulnya saya juga sedikit dilema karena dia menyanyikan lagu-lagu dewasa, tapi kan yang ditangkap oleh masyarakat di sini atau fansnya Amora pada khususnya, saya terima kasih, mengidolakan tuh timbre suaranya dia tuh yang unik, khas gitu ya, artinya suara anak-anak modern gitu ya, dan bahkan kecenderungan nyanyi lagu barat lebih keren gitu. Nah ini yang mesti kita imbangi, artinya dia juga harus bangga menjadi anak Indonesia, menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Nah kemarin itu di 17 Agustusan dia juga diminta secara virtual nyanyi untuk sekolahnya lagu Garuda, lagu Tanah Air. Nah itu kan jadi supaya dia ada apa ya, tanggung jawab sebagai anak didik yang harus memang masih akan terus mempelajari lagu-lagu nasional gitu, dan itu menjadi satu kekayaan budaya buat dia. Planningnya dia sekolah akademis lah, dia pengen jadi dokter, dedinya juga pengen dia jadi dokter ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik sesuai dengan Gusti Allah atur.